Halo, selamat datang di media pembelajaran audio Bumpo. Oke, di edisi MPA kali ini gue bakal ngebahas tentang Bumpo di buku Minna no Nihongo 2 bab 27. Yang umumnya di bab 27 ini bakal ngebahas tentang bentuk dapat atau kanoke, lalu ada penggunaan shika, kemudian penggunaan partikel ni wa, dewa, dan juga karawa. Oke, siap? So, check this out. Oke, kita langsung mulai ya dengan bab 27 di buku Minna no Nihongo 2. Itu dimulai di halaman 12 ya, untuk contoh-contoh kalimatnya. Langsung kita buka ya halaman 12, bab 27. Nah, seperti yang gue udah bilang sebelumnya tadi bahwa di bab ini kita bakal ngebahas tentang umumnya pertama kanoke atau bentuk dapat. Terus yang kedua ada penggunaan shika. Yang ketiga itu ada penggunaan partikel ni, wa, dewa, dan juga karawa. Kayak gitu ya, oke. Nah, kita langsung mulai aja ke pembahasan pertama, yaitu tentang kanoke atau bentuk dapat. Ya, yang pertama adalah pembahasan tentang kanoke atau bentuk dapat. Nah, sebenarnya penggunaan dapat itu udah kalian pelajari di buku Minna no Nihongo pertama, tapi kalau di buku Minna no Nihongo pertama itu masih simple ya, karena bentuk dapatnya itu atau bentuk potensialnya hanya menggunakan bentuk kamus kotoga dekimasu. Contohnya, watashi wa nihongo ga watashi wa nihongo hanasu koto ga dekimasu. Saya bisa berbicara bahasa Jepang. Kayak gitu ya contohnya. Atau misalnya contoh lain, watashi wa eo kaku koto ga dekimasu. Saya bisa menggambar. Nah, itu kan selalu ya ada dekimasnya gitu. Nah, di sini kita bakal belajar tentang bagaimana langsung membuat dari kata kerja dasarnya itu menjadi bentuk dapat. Kayak gitu. Nah, kita lihat dulu di tabel nomor 1 ya. Jadi selain bentuk T, itu masih banyak lagi sebenarnya ya, kurang lebih ya sekitar 5 atau 6 lah ya, bentuk-bentuk lain dari kata kerja yang bisa kita pakai untuk keperluan tertentu. Nah, kalau di bab 27 ini ada tabel yang menunjukkan gimana sih pembentukan dari kata kerja supaya menjadi bentuk kanoke atau bentuk dapat. Nah, kalau kita lihat, yang pertama untuk kata kerja golongan pertama ya. Untuk kata kerja golongan pertama, itu kita ambil misalnya dari bentuk mas ya. Contohnya di buku itu ada hikimas. Hikimas itu ini ya, memainkan misalnya alat musik. Nah, kalau misalnya dari bentuk masnya, itu kan biasanya kalau kata kerja golongan satu itu kan pasti selalu i ya, vokal sebelum masnya. Nah, vokal i-nya itu diganti dengan e. Semuanya ya, semua vokal i diganti dengan e untuk kata kerja golongan satu. Contohnya, hikimas menjadi hikemas. Jadi ki-nya itu i-nya berubah jadi e. Hikimas, hikemas. Gitu. Terus selanjutnya ada oyogimas. Gi ya berarti sebelum masnya berarti oyoge mas. Yang selanjutnya ada yomimas membaca. Berarti yome mas gitu. Terus ada asobimas atau bermain. Berarti bi-nya yang berubah. Jadi aso bemas. Terus ada hashirimas atau berlari. Hashiri berarti ri-nya yang berubah. Jadi hashire mas. Gitu. Terus utaimas bernyanyi. Kalau diubah ke kanoke menjadi i-nya berarti yang berubah jadi utaemas. Terus ada mochimas membawa. Kalau berubah berarti ci-nya yang berubah menjadi motemas. Nah, yang terakhir itu untuk su ya atau shi itu naoshimas misalnya memperbaiki. Itu berarti shi-nya yang berubah menjadi naosemas. Itu ya. Jadi pembentukannya itu dari vokal i-nya berubah menjadi vokal e. Yang agak berbeda itu di ci ya. Kalau ci itu nggak jadi c ya, tapi jadi t gitu. Oke. Jadi jangan lupa kalau untuk kata kerja golongan satu, vokal i sebelum masnya itu berubah menjadi e. Siap? Nah, yang selanjutnya itu adalah kata kerja golongan kedua. Kalau kata kerja golongan kedua ini lebih gampang. Dari bentuk masnya, itu mas-masnya ini tinggal hilangkan aja. Terus ditambah raremas. Raremas ya. Jadi mas yang pertamanya itu dihilangkan, terus tempelkan raremas. Contohnya seperti ini. Kalau di buku itu ada tatemas, berdiri ya. Mendirikan maksudnya. Tatemas itu mendirikan. Berarti kalau misalnya bisa berdiri, tate raremas. Jadi masnya hilangkan dulu kan sisanya tinggal tate ya. Jadi tate raremas. Terus selain itu ada oboemas, mengingat. Oboe mas, mengingat ya, masnya hilangkan, jadi sisa tinggal oboe kan. Tambahkan, tempelkan raremas, jadi oboe raremas gitu ya. Terus yang selanjutnya ada misalnya tabemas ya, yang paling gampang aja tabemas.
Tabemas berarti masnya hilangkan menjadi taberaremas. Gitu. Oke, gampang kan? Kalau untuk golongan 2, masnya hilangkan, tempelkan dengan raremas atau ganti dengan raremas. Gitu, oke? Nah, yang selanjutnya itu ada kata kerja golongan ketiga. Kata kerja golongan 3 ini hanya diisi oleh 2 tipe saja ya, yaitu kimas dan juga shimas. Kalau kimas itu kanoke-nya menjadi koraremas. Ingat ya, koraremas untuk perubahan dari kimas ya, artinya bisa datang. Terus untuk shimas itu menjadi dekimas. Jadi dekimas ya, ini semacam bentuk spesial lah. Jadi untuk shimas itu menjadi dekimas gitu. Contohnya misalnya benkyo shimas, belajar. Terus bentuk dapatnya jadi benkyo dekimas gitu, bisa belajar. Kayak gitu ya. Terus setsumei shimas, menjelaskan. Bentuk dapatnya jadi setsumei dekimas. Gitu ya. Jadi bisa menjelaskan. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk dari shimas lainnya ya, kata kerja dari shimas yang lainnya. Yang kalau misalnya mau dibentuk kanoke, itu shimasnya cukup diganti dengan dekimas. Oke, jadi gue ulangi lagi ya. Untuk kata kerja golongan 1, itu vokal I-nya sebelum mas diganti menjadi vokal E. Lalu untuk kata kerja golongan kedua, masnya dihilangkan, ganti dengan raremas. Gitu. Nah, untuk kata kerja golongan 3, itu kimas yang pertama itu ganti menjadi koraremas, langsung ganti atau ubah menjadi koraremas. Sementara kalau shimas itu langsung ganti menjadi dekimas. Gitu, oke ya? Ngerti ya? Nah, kalau gitu kita langsung masuk ke pola ya. Atau gimana sih caranya menyatakan suatu hal dengan menggunakan kanoke. Nah, di nomor 2 itu selanjutnya itu ada pembentukan bagaimana sih kita membuat kalimat kanoke ya. Sebenarnya kurang lebih sama aja kayak yang biasa. Cuman ada perbedaannya. Coba kita baca dulu ya. Yang nomor 2 itu watashi wa hashiga tsukaemasu. Watashi wa hashiga tsukaemasu. Hashi itu sumpit ya maksudnya, tapi mungkin bisa juga jembatan atau yang lain-lainnya ya. Cuman di sini maksudnya sumpit sih. Nah, berarti di situ artinya saya bisa menggunakan sumpit. Terus yang kedua, watashi wa kimono ga kiraremasu. Saya bisa mengenakan kimono gitu. Nah, kira-kira perbedaannya apa coba? Nah, di sini kalau misalnya diperhatikan itu ada perubahan partikel. Ada perubahan partikel ya. Jadi, untuk kalimat kanoke atau yang menggunakan bentuk dapat itu semua kata kerja yang partikelnya o diganti dengan ga. Ya, semua kata kerja yang partikelnya o diganti dengan ga. Misalnya, watashi wa sushi o tabemasu. Saya makan sushi. Nah, kalau misalnya diganti menjadi kanoke, watashi wa sushi ga taberaremasu. Saya bisa makan sushi. Gitu. Jadi partikel o-nya diganti dengan ga. Contoh lain misalnya, watashi wa kanji o kakimasu. Saya menulis kanji. Kalau bentuk dapatnya menjadi watashi wa kanji ga kakemasu. Saya bisa menulis kanji. Gitu ya. Jadi gue ingatkan lagi, kalau yang partikelnya O, kata kerja yang partikelnya O itu ganti semua O-nya menjadi ga ya. Sebelum kata kerja kanoke-nya. Gitu. Sementara, kalau yang partikelnya ni atau D itu nggak perlu diganti. Misalnya, watashi wa nihon ni ikimasu. Saya pergi ke Jepang. Bentuk dapatnya jadi watashi wa nihon ni ikemasu. Sama aja ya partikelnya ni. Bedanya cuma di kata kerjanya. Yang kedua berarti artinya itu watashi wa nihon ni ikemasu. Artinya saya bisa pergi ke Jepang. Kayak gitu ya. Jadi kalau kata kerja yang partikelnya O itu ganti dengan ga. Tapi selain O itu misalnya ni dan D itu nggak perlu diganti dengan ga. Untuk kanoke ya. Oke ya. Jadi kanoke itu kurang lebih kayak gitu sih simpelnya ya. Jadi yang harus dipahami itu yang pertama adalah pembentukan kata kerjanya, yang kedua itu perubahan partikel. Itu ya, itu yang paling penting. Nah, dalam pembahasan kanoke itu kadang orang suka bingung dengan adanya kata kerja yang berbunyi miemas dan juga kikoemas. Ya. Miemas dan kikoemas. Di sini juga di buku dibahas sebenarnya. Itu di nomor 5 ya. Kita coba baca dulu contohnya. Nomor 5 itu yang pertama, madokara yamaga miemas. Terus yang kedua itu nami no oto ga kikoemasu.
ya. Nah, miemas dan kikoemas itu bukan bentuk dapat ya. Bukan bentuk dapat. Miemas sendiri artinya terlihat. Sementara kikoemas itu terdengar. Beda kan sama bisa melihat sama bisa mendengar. Misalnya kalau diartikan, contoh kalimat tadi, Madokara Yamaga Miemas. Dari jendela terlihat gunung. Jadi memang secara alami dari jendela itu dia bisa ngeliat gunung gitu. Secara alami udah kayak gitu. Tapi kalau misalnya diganti menjadi bentuk dapat, miemas gimana? Ayo tadi, miemas itu kata kerja golongan 2 ya. Berarti masnya hilangkan, ganti dengan raremas. Berarti kalau bentuk kanokenya, Madokara Yamaga Miraremas. Dari jendela bisa terlihat gunung. Beda ya. Jadi seolah-olah emang si orang yang ngomongnya itu dia secara sengaja harus ke jendela dulu supaya bisa ngelihat gunung gitu. Sementara kalau miemas itu secara alami memang dari jendela itu bisa kelihatan gunung atau maksudnya bisa terlihat gunung kayak gitu ya. Nah, contoh yang kedua itu untuk kikoemas. Nami no toga kikoemas artinya suara ombak terdengar. Suara ombak terdengar secara alami, si pembicaranya itu dia terdengar ya oleh telinganya itu suara ombak secara alami. Tapi beda dengan kikoemas itu misalnya kalau kanoke-nya berarti kikoemas kan golongan 2 ya. Berarti masnya hilangkan lagi, ganti dengan raremas. Kikoe raremas. Jadi nami no toga kikoe raremas. Bisa mendengar suara ombak. Beda dengan suara ombak terdengar gitu. Jadi yang pertama alami, yang kedua itu seolah-olah memang dilakukan supaya bisa melakukan hal tersebut, supaya bisa mendengar atau supaya bisa melihat. Seperti itu ya. Jadi hati-hati bahwa miemas dan kikoemas itu bukan kanoke. Oke? Nah, kalau bentuk dapatnya dari melihat itu jelas dari mimas sama kikimas ya. Kalau mimas itu jadi miraremas, kata kerja golongan 2. Kalau kikimas karena kata kerja golongan pertama jadi kikemas. Gitu ya. Oh ya, kayaknya tadi gue agak salah deh. Jadi kalau miemas itu mungkin bisa dibilang nggak ada kanoke-nya gitu. Karena agak aneh gitu ya. Misalnya terlihat bisa terlihat atau gimana gitu miraremas. Atau bisa terdengar. Atau mungkin bisa aja kali ya. Tapi gimana ya? Kayaknya sih gue jarang-jarang denger aja gitu yang kayak gitu. Mungkin ada sih, cuman biasanya kalau misalnya yang paling umum itu ya tadi. Misalnya mimas gitu, melihat menjadi miraremas. Kemudian kikimas menjadi kikemas dan seterusnya. Terus yang terakhir itu pembahasan tentang kanoke. Itu ada dekimas. Di sini ada juga pembahasan tentang dekimas, tapi bukan untuk bentuk dapat ya. Bukan untuk bentuk dapat. Nah, itu ada di nomor 6. Ada di nomor 6 ya. Di nomor 6 ini bakal ngebahas tentang dekimas yang artinya itu bukan dapat. Tetapi artinya itu sudah ada, sudah jadi, memiliki. Kayak gitu ya. Contohnya kita lihat dulu deh. Yang pertama itu Oki Hashiga dikimashita. Terus yang kedua Banggohanga dikimashita ya. Yang kedua sih nggak perlu pakai Oki ya. Nah, ya kalau ya untuk yang contoh yang pertama itu artinya bukan bisa jembatan besar. Artinya bukan bisa jembatan besar gitu. Meskipun di situ ada kata dekimasnya. Tapi di sini diperjelas dengan bentuk lampau dekimashita. Artinya jembatan besar sudah jadi gitu. Jadi kita menyatakan bahwa sebelumnya jembatan itu tuh nggak ada gitu. Tapi kemudian jembatan itu bisa dibilang setelah mengalami proses terus kemudian jadi, kita bilang Oki Hashiga dikimashita. Jembatan besarnya sudah jadi gitu. Begitupun dengan yang contoh nomor 2, Banggohanga dekimashita. Makan malamnya sudah jadi gitu. Jadi misalnya kita ngelihat ibu lagi nyiapin makanan. Nah, ketika makanan datang, Banggohanga dekimashita. Nah, kalau misalnya kalian suka nonton acara-acara masak Jepang atau misalnya kartun Jepang, itu yang bilang dia kalau masakannya udah selesai itu pasti dia bilang dekimashita ya. Sudah selesai gitu, bukan orimashita ya. Jadi sudah jadi maksudnya. Sudah jadi bahwa tadinya itu hal itu tuh melalui proses terus sekarang sudah jadi, itu pakai dekimashita. Atau contoh lain misalnya
di UNJ kan sekarang ada gedung yang lagi dibangun ya. Nah itu sekarang kan masih belum selesai kan. Nah ketika gedungnya selesai kita bilang atarashi biruga dekimashita. Gedung barunya sudah selesai atau sudah jadi. Kayak gitu ya. Jadi dekimashita yang dibahas di sini itu bukan artinya itu bukan dapat ya. Tapi artinya itu sudah ada atau sudah jadi. Nah dekimashita itu juga bisa digunakan untuk menyatakan kepunyaan. Misalnya watashi wa koibito ga dekimashita. Saya memiliki pacar. Jadi bisa untuk kayak gitu. Atau bisa juga watashi wa tomodachi ga takusang dekimashita kayak gitu. Saya punya banyak teman, tapi hanya untuk benda hidup aja ya. Itu artinya kepunyaan. Tapi kalau misalnya kepunyaannya itu benda mati sih nggak pakai dekimashita, tapi biasanya pakai motte imas ya. Misalnya watashi wa okane ga takusang motte imas. Gitu ya. Jadi tadi udah gue bahas yang pertama itu tentang kanoke atau bentuk dapat, yang kedua itu pengecualian atau sedikit cuy tentang yang terdengarnya kanoke padahal bukan, yaitu miemas dan kikoemas, dan yang ketiga adalah dekimashita yang bukan kanoke ya, tapi artinya sudah jadi atau memiliki. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya yaitu shika. Oke, kita langsung ke pembahasan berikutnya tentang shika. Ya. Jadi di sini itu shika ini bisa dibilang sebagai kata kerja bantu ya. Kata bantu kata kerja. Kayak gitu. Nah, shika ini kalau diartikan kurang lebih itu mirip dengan dake ya. Dake kan artinya itu hanya. Nah, kalau shika itu nuansanya negatif. Jadi, artinya itu saya tidak bisa selain ini gitu. Atau saya tidak mengerti selain ini. Kan kalau dake misalnya, kalau dalam bahasa Indonesia ya. Misalnya kalau dake itu saya hanya bisa berbicara bahasa Jepang. Gitu. Nuansanya positif kan, berarti dia bisanya bahasa Jepang gitu, kayak gitu. Nah tapi kalau misalnya pakai shika, nuansanya jadi negatif. Saya tidak bisa berbicara selain bahasa Jepang, seolah-olah dia emang selain itu dia nggak mau bisa berbicara lagi gitu, nggak mau berbahasa lain lagi gitu selain bahasa Jepang. Tapi kalau misalnya dake, karena nuansanya positif, saya hanya bisa berbicara bahasa Jepang, jadi seolah-olah ada kesan bahwa dia bisa aja sebenarnya berbicara dengan bahasa lain. Tapi kalau pakai shika, jadi seolah-olah memang cuman itu aja gitu yang dia bisa, yang dia ngerti, yang dia pengen, dan lain-lainnya ya. Jadi nuansanya negatif. Nah, kita lihat contohnya biar lebih gampang ya. Contohnya itu adalah di nomor 3. Yang pertama, watashi wa nihongo shika wakarimasen. Yang artinya, saya tidak mengerti selain bahasa Jepang. Saya tidak mengerti selain Jepang ya. Kayak gitu. Itu contoh yang pertama. Jadi nuansanya itu negatif. Seolah-olah emang cuman bahasa Jepang aja gitu yang dia ngerti, selain itu enggak gitu. Kayak gitu ya. Terus yang kedua, watashi wa nihongo ga skoshi shika hanasemasen. Yang artinya, saya hanya bisa selain bahasa Jepang itu hanya bisa berbicara sedikit. Kayak gitu ya. Ya jadi kayak gitu ya. Atau mungkin artinya kalau misalnya dibikin negatif, jadi saya hanya dapat menggunakan bahasa Jepang sedikit saja. Gitu ya. Jadi kalau misalnya pakai dake atau pakai positif kan beda, jadi ya kesannya saya hanya bisa mengerti sedikit bahasa Jepang, dengan saya hanya dapat mengerti sedikit saja, atau saya tidak dapat mengerti lebih banyak untuk bahasa Jepang, kayak gitu. Jadi shika itu ada makna negatifnya gitu tadi ya. Terus yang ketiga contohnya itu watashi wa kino nihongo 1 jikan shika benkyou shimasen deshita. Kemarin saya belajar bahasa Jepang tidak bisa lebih dari 1 jam. Kayak gitu. Atau kurang lebih dalam bentuk positifnya itu atau bentuk dakenya, saya hanya bisa belajar 1 jam. Ya kan kalau misalnya pakai shika, jadi kesannya itu lebih negatif ya, seolah-olah emang dia itu ya belajarnya cuman bisanya kurang dari 1 jam gitu, nggak bisa lebih dari itu. Kalau misalnya pakai shika gitu. Kemarin saya belajar bahasa Jepang
tidak bisa lebih dari 1 jam. Kayak gitu ya. Jadi kalau pakai dake sama shika sebenarnya kalau menurut gue sih kurang lebih artinya sama aja ya, hanya tidak bisa lebih, tidak hanya gitu. Tapi kalau dake itu tadi kesannya positif, kalau shika itu kesannya negatif. Oke? Nah, kalau shika udah ngerti, kita langsung lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang partikel ni wa, de wa, dengan kara wa. Oke, lanjut. Ya, pembahasan selanjutnya itu adalah penggunaan partikel ni wa, de wa, dan kara wa. Jadi mungkin ya baru di bab ini itu kalian belajar tentang penggunaan dua partikel secara sekaligus ya. Mungkin kalau di Minano Nihongo 1 itu partikelnya yang dipakai cuma satu gitu, misalnya wa aja atau ni aja dan seterusnya. Nah, kalau di sini kita bakal menggunakan kedua partikel itu secara berbarengan ya. Tapi sebelum masuk ke situ, mungkin gue bahas dulu tentang penggunaan wa sebagai kalimat perbandingan. Itu ada di contoh nomor 4 ya. Contoh nomor 4 kita baca dulu. Hiragana wa kakemasu ga, kanji wa kakemaseng. Yang artinya, saya bisa menulis kanji. Saya bisa menulis hiragana, tetapi tidak bisa menulis kanji. Gitu. Jadi di sini kata kerjanya sama-sama kakemas. Berarti di sini ada perbandingan antara dua hal. Kalau yang pertama itu begini, kalau yang kedua begitu. Nah, ketika melakukan perbandingan seperti ini, maka dua-duanya itu partikelnya harus wa gitu. Jadi dua-duanya itu dijadikan topik. Bukan berarti karena wa-nya udah ada satu, yang keduanya pakai ga. Enggak ya. Karena ini merupakan perbandingan, maka kita pakainya wa dua-duanya. Contoh yang kedua misalnya di sini. Yakyu wa dekimasu ga, tenis wa dekimaseng. Saya bisa bermain baseball, tetapi tidak bisa bermain tenis. Kayak gitu ya. Jadi perbandingan dan dua-duanya itu topiknya itu pakai partikel wa. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan partikel ganda ya, yaitu niwa, dewa, dan kara wa. Jadi kalau misalnya kita menggunakan partikel wa itu yang sebelumnya itu didahului oleh kata benda atau topik, itu berarti kita membahas kalau kalau UNJ misalnya begini. Jadi kalau misalnya kita pakai wa doang, nggak cuman UNJ yang jadi fokusnya gitu. Misalnya kayak gini. Jakarta kokoritsu daigaku wa misalnya. Nihongo ga kaga arimas. Kayak gitu. Jadi artinya kan UNJ memiliki jurusan pendidikan bahasa Jepang, misalnya kayak gitu ya artinya. Nah, berarti kita ngomongin UNJ tapi juga tidak mengesampingkan kampus lain gitu. Jadi nggak fokus ke UNJ-nya gitu, nggak fokus cuman ke UNJ-nya. Nah, tapi kalau misalnya pakai partikel ni wa, de wa, dan juga kara wa, itu kita hanya fokusnya itu di topik itu aja gitu. Kita hanya fokusnya di topik itu aja. Contohnya kita baca. Watashi no gakkou ni wa Amerika jin no sensei ga imasu. Yang artinya di sekolah saya guru orang Amerika atau guru dari Amerika, ada guru dari Amerika kayak gitu ya. Atau gue ulangi lagi deh. Di sekolah saya ada guru yang merupakan orang Amerika. Kayak gitu. Di sekolah saya. Jadi ngomongnya itu ya di sekolah gue ada gitu orang Amerika guru, ya bodo amat di sekolah lu kayak gitu. Jadi kalau misalnya pakai niwa, kita fokusnya itu ke topiknya, yaitu di sekolah saya. Kita nggak ngomongin di sekolah-sekolah lain kayak gimana gitu. Jadi seolah-olah yang mau diomongin ya emang cuman ini aja gitu, yang di sekolah gue aja gitu. Yang kedua contohnya itu watashi no gakkou de wa furansu go benkyou shinakereba narimaseng. Nah, ini kenapa pakainya de wa? Karena ada kegiatannya yaitu benkyou shimasu. Kalau diartikan berarti di sekolah saya harus belajar bahasa Perancis. Yang nggak tahu sih kalau di sekolah lain kayak gimana. Yang penting di sekolah gue, di sekolah saya itu harus belajar bahasa Prancis kayak gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya pakai niwa ataupun dewa dan yang selanjutnya juga kita hanya menekankan di topik yang kita lagi bicarakan saja. Kayak gitu. Jadi kita nggak ngelihat topik atau tempat lain, subjek lain di luar topik kita gitu. Yang ketiga contohnya adalah watashi no gakkou kara wa umi to yama ga miemasu. Yang artinya dari sekolah saya terlihat laut dan gunung.
Kalau dari sekolah saya sih terlihat laut dan gunung. Ya nggak tahu kalau dari sekolah lain. Kita nggak lagi ngomongin sekolah lain toh gitu. Tapi beda kalau misalnya Watashi no Gakko wa Umito Yamaga Miemas. Sekolah saya terlihat apa tuh? Laut dan juga gunung. Ya mungkin di sekolah lain juga ada gitu. Jadi kalau misalnya cuma pakai wa, topiknya itu bisa dibilang luas gitu. Meskipun kita lagi ngomongin sekolah saya, tapi juga memberikan kesempatan untuk topik lain itu seolah-olah mereka juga mungkin bakal sama dengan sekolah kita gitu atau dengan topik kita. Tapi kalau misalnya ni wa, dewa, karawa, ya udah kita cuman ngomongin topik ini aja gitu. Kita cuman ngomongin di sekolah gue tuh gini. Ya nggak tahu kalau di sekolah lain gitu. Kayak gitu ya, kesannya tuh kayak gitu. Oke. Nah, yang selanjutnya, kalau yang selanjutnya itu sebenarnya sama-sama aja sih. Penggantian wa dengan mo itu sama aja dengan penggantian wa dengan mo itu di Minano Nihongo 1 yang artinya juga ya. Contohnya yang pertama Ototo no gakko ni mo Amerikaji no sensei ga imas. Di sekolah adik saya pun ada guru yang merupakan orang Amerika gitu. Jadi sama aja ya dengan penggunaan mo di Minano Nihongo 1. Jadi mungkin untuk yang contoh yang ini nggak perlu gue bahas terlalu banyak ya. Oke? Nah, kalau udah ngerti, berarti cukup sekian pembahasan dari bab 27 Minano Nihongo jilid 2. Nah, kalau misalnya kalian ngerasa kurang ngerti, coba diulang-ulang lagi buat ngedengerin media pembelajaran audio ini dan pokoknya yang paling penting itu terus belajar dan jangan sampai cuman gara-gara karena ada media pembelajaran ini jadi kalian seolah-olah ngerasa nggak usah kuliah di kelas lah ada bisa ngedengerin MPA nggak gitulah. Kalau misalnya di kelas kan itu penjelasan dari sensei biasanya lebih jelas terus sensei kan udah lebih berpengalaman jadi pasti penjelasannya bakal lebih oke gitu. Jadi ini hanya sebagai tambahan kalau misalnya kalian ngerasa perlu pengulangan materi yang udah dijelasin di kelas. Oke? Terus semangat dan sampai jumpa.